Halo guys, balik lagi channel gue Henry GV ya. Sempat kemarin gue cerita gue udah kehilangan 10 juta rugi di peer-to-peer lending. Sebenarnya di sini sih gue nggak mau nyalain siapa sih. Itu pun gue tahu kenapa bisa rugi. Tadinya gue nggak ngecek guys sama sekali. Gue nggak rugi, nggak rugi, maksudnya nggak ngecek sama sekali. Tapi gue lihat di media sosial tuh banyak banget yang ngomongin tentang peer-to-peer lending akseleran ya. P2P akseleran yang banyak kehilangan lah belum balik ibaratnya yang banyak gagal bayar di situ. Gue juga biasanya kan setiap bulan tuh ada aja yang masuk ya, karena kan gue pinjaman gue itu cuma setiap bulan jatuh temponya nanti dibalikin tuh ada. Nah ini gue udah 2 bulan gue cek nggak ada sama sekali, ya udah 2 bulan nggak ada. Dari gue penarikan terakhir 400 ribu tuh dari 10 juta, bayangin ya. Dan gue lihat tuh di media sosial lagi rame juga, gue cek ternyata oh banyak juga yang nyalain. Siapa tuh, Felis ya. Gue lihat nih banyak banget yang nyalain Felis. Seorang ini gue tahu nih, ini gue cerita, tapi gue nggak nyalain dia, gue juga nggak memihak si A si B, tapi karena dimulainya gue investasi peer to peer lending juga dari dia, dari si Kak Felis ya. Karena gue juga selalu ngikutin konten-konten dia, konten-konten tentang investasi yang menurut gue di tahun sebelum, kalau nggak salah sebelum COVID ya, gue itu udah bener-bener demen sama kontennya dia. Dan keren ya, dari dia bikin di kamar kos-kosan gitu ya kan kalau nggak salah ya. Dan sekarang udah benar-benar sukses ya, alhamdulillah juga. Gue ikut seneng ngelihatnya perjalanan dia. Di awal peer to peer lending itu dari dia, gue ngeliat oh ada investasi seperti ini nih yang bisa ngediamin uang kita tanpa kita harus kerja, ibaratnya harus mantau. Kalau gue kan trading, nah sama iya trading investasi saham kripto kan gue harus mantau tuh ya. Harus stop loss atau take profit ya kan, kalau nggak gue rugi bakalan ya, kebablasan. Nah tapi kalau di peer to peer lending ini gue cuman eh, deposit naruh uang, dan nanti manajer investasi yang emang menurut pihak aplikasi tersebut terpercaya dibagi tuh uang kita ya. Nah karena di akseleran ini kan lebih ke perusahaan ya, apa ya namanya, kalau yang ada kan ada dua tuh kayak, kalau untuk investasi ada yang konsumtif, ada yang produktif. Nah ini yang produktif, produktif ya guys. Menurut gue akseleran itu produktif. Kenapa? Yang meminjam kebanyakan untuk usaha putar modal ya, usaha tadi bidang eh, properti, teknologi dan lain-lain. Nah, itulah ya, kan kita bisa milih. Nah gue ikutin tuh, sebenarnya banyak gue peer planning, jadi bukan hanya di akseleran, sebenarnya ada lagi ya. Cuman kalau untuk dimulainya itu dari si Felis ya, dan gue tahu tentang investasi pun dari dia. Makanya gue senang banget, sebenarnya gue senang banget pas ketemu akun dia tuh. Dan karena gue percaya di situ ya, percaya karena udahlah, udah ada TKB-nya, terus ada kayak asuransi dan lain-lain, gue lepas tangan, gue nggak mantap. Tetapi satu hal nih, saat itu gue masih mikir nggak ada investasi yang 100%. Makanya gue bilang kenapa kan lu nggak nyalain si Veles, lu nggak nyalain pihak B, pihak C, enggak. Karena kalau menurut gue investasi sendiri ya, gue investasi sendiri, gue riset dulu dan gue tahu resikonya ya. Mau 100% apapun iming-iming dari pihak platform apapun itu ya, mau aset kripto, saham, forex, dan itu peer to pay lending, menurut gua nggak ada 100% yang aman. Makanya gue tebar jaring nggak mau ngumpulin di satu platform ya. Mau orang lain bilang fokusnya ke satu dulu, kedua bodoh amat, bodoh amat. Karena gue paham banget ketika satu yang rugi. Contoh ini, jadi di peer-to-peer lending ini gue nggak tahu, gue lihat pihak akseleran, maksudnya media sosialnya juga udah nggak terlalu aktif lagi. Gue lihat uploadannya juga bulan berapa dan lain-lain ya, nggak sesering dulu. Itu menurut gue udah riskan lah, udah bahaya banget. Dan mau gimana lagi ya, mau gimana lagi. Dan gue juga belum dapetin keuntungan juga sih dari akseleran, jadi gue diamin aja udah terus-terus ya. Emang untuk investasi jangka panjang ya. eh Kalau menurut gua ya udahlah ya. Jadi ketika gue tahu uang gue ini kayak gue nggak baik-balik nih, biasa tiap bulan ada aja, ya udah. Kalau kita nyesek ya nyesek lah ya. Itu menurut gue apa namanya, ngumpulinnya juga nggak sesingkat itu 10 juta ya, nggak sesingkat itu pun. Dimulai dari gua susah banget ngumpulin 100 ribu, 200 ribu ya. Kalau kalian sering ngikutin YouTube gua di tahun-tahun sebelum COVID dan sampai ngumpul 10 juta, itu nggak mudah menurut gua. Tapi karena di sini investasi itu emang gue yakinin di pola pikir gue, mindset gue udah tahu kalau nggak ada yang 100% aman, maka gue tebar jaring di mana-mana.
hilang 10 juta masih ada yang lain. Ya meskipun nyesek tapi nggak terlalu nyesek banget, nggak terlalu stres banget. Nggak stres orang yang masukin ratusan juta di satu platform tersebut. Ada loh di TikTok ya, gue lihat di TikTok tuh dicerita tentang ratusan juta di akseleran, banyak yang gagal bayar, nggak tahu tuh balik apa enggak, gue juga nggak ngerti. Gila sih, maksud gue banyak banget. Gue aja sebenarnya bisa aja gue tambahin sampai 20, 30, 40. Cuman di sini tuh gue ngerasa gue belum layak untuk, gue ngerasa nih platform tuh belum gue percaya, sedikit masih percaya sekitar 70% lah gue sama platform tersebut. Maka gue cuman stuck di 10. Nggak ada tuh gue tak-takin, nggak ada ya, karena gue investasi di aset lain. Dan ketika hilang pun ya udahlah ya. Kalau kalau nanti gue share juga sih kalau yang balik ya, kalau yang balik ya, karena belum tahu juga dari pihak aslinya, gue juga belum menghubungin. Tapi kalau emang balik nanti, gue akan bikin video juga ya, bikin video. Tapi gue lihat tadi tiap bulan nggak ada sama sekali masuk. Itu udah benar-benar jangan terlalu berharap lah ya, jangan terlalu berharap. Nah, kita balik lagi. Jadi gue ceritanya tuh kenal peer-to-peer lending sama kayak kalian dari Felis ya. Dari Felis ya, dia kan sering banget tuh ya tentang investasi di YouTube dia, di Instagram, sampai gue follow-follow juga Instagram dia, di YouTube juga gue subscribe. Di situ gue ngeliat, gue pantau, oh jadi begini investasinya dan lain-lain ya, karena gue lihat dari udah ada resmi ya, aplikasi juga resmi diawasi oleh OJK, ya udah gue investasi lah di situ. Nah, nah, pas gue pas setelah bertahun-tahun udah lumayan kan naik tuh, tapi gue nggak ambil ya, meskipun sampai sini sampai hilang. Nah, banyak juga yang bilang, oh gagal Feris tuh tanggung jawab bla bla bla. Ya gimana ya guys ya, eh banyak yang bilang kalau inspirasi itu kayak apa ya namanya sih, endorse lah, affiliate lah ya, banyak yang bilang juga dia kerjasama sama ini, harusnya dia bantu kita semua karena kehilangan uang gara-gara dia ngikutin dia. Ya gue juga bingung sih, dari sini ya emang nggak mudah ya, apalagi uang itu susah dicari guys. Yang uang kita nyari 1 juta gampang, belum tentu orang lain gampang nyari 1 juta ya. 200 ribu kita gampang nyari duitnya, belum tentu dengan orang lain, karena beda-beda sih. Makanya mungkin ya, kalau mungkin wajar aja sih, maksudnya wajar tuh kita, oh wajar dia, mereka lagi bener-bener sakit ya, ketika ngelihat uang mereka yang udah kumpulin bertahun-tahun susah payah hasil kerja, menjual waktu mereka habis di waktu tersebut untuk kumpulin uang tersebut, hilang begitu aja. Makanya mereka tuh nyalain si Felis, karena sih emang eh, waktu saat itu gue kenalnya aja investasi peer to peer lending itu kebanyakan di Felis. Felis itu lebih paham menurut gue seluk beluknya, kata-katanya lebih enak dicerna aja ya. Tapi di sini gue nggak mau nyalain sih, nggak mau nyalain si Felis, nggak mau nyalain pihak A. Yang menurut gue mudah-mudahan aja ada jalan keluar ya. Kita semua pengen banget benar-benar ada yang apa ya, dari pihak akselerannya nih keluar gitu ya. Maksudnya keluar ngasih tahu ke pihak-pihak kita yang udah investor, jadi investor mereka, ngasih tahu kejelasannya. Tapi ada juga yang komen di komentar, katanya sih dari pihak akseler, mantan karyawan ya dan lain-lain, gue nggak tahu, pokoknya gue nggak tahu bener atau enggaknya, tapi dia bilang nggak akan balik ya. Dia bilang nggak akan balik karena di sini gagal bayarnya itu udah melewati batas, maksudnya udah melewati batas si perusahaannya untuk dibayarkan. Nah, meskipun dibayarkan pun nggak akan semuanya kebayar. Jadi dari sini tuh dia bilang begitu guys. Ya udah, makanya gue bilang ya mau gimana lagi, mending gue cari, mending gue fokusin waktu gue buat nyari uang lagi, dibandingkan mikirin kapan baliknya yang belum tentu balik. Yang nggak pasti ya, yang nggak pasti, gue nggak suka hal yang nggak pasti ya. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat ya untuk kalian, karena gue kehilangan uang yang menurut gue lumayan ini baru kesekian kalinya, dua kali. Pertama itu awal gue investasi atau trading, gagal trading, awal trading gue kehilangan. Yang kedua ini ya, selama ini nggak pernah gue kehilangan uang sampai 10, maksudnya rugi ya, rugi 10 juta, nggak pernah gue sampai rugi 10 juta. Ya kalau rugi gopek 500 ribu, 300 ribu, 200 ribu, ratusan ribu tuh wajar. Ini sampai 10 juta guys, nggak pernah gue sama sekali, selain kecuali ya dulu di awal mulai trading ya, di mulai trading ya udahlah. Ya untuk kalian nih yang emang
ini sih solusinya sih menurut gua ya, tenang, tetap tenang ya, meskipun kita nggak tenang. Jangan terlalu fokus ke masalahnya dulu. Kapan nih balik, kapan, nanti kalian yang bakalan stres sendiri guys, ya. Mending ya udahlah, maksudnya kalian udah berusaha nih buat cari pihak dari Selera nih pertanggungjawabannya dan lain-lain ya. Yang udah berusaha, ya udah, kalau berusaha udah, sekarang fokus ke yang sekarang dan yang nanti, biar kalian juga bisa ngumpulin uang lagi. Semua ini jadi pembelajaran. Jangan pernah naruh uang di satu sumber, ya, di satu tempat maksudnya. Di satu tempat, mau dibilang orang itu aplikasi atau platform atau tempat itu aman 1000% pun jangan percaya. Mau aman 1 juta% pun jangan percaya. Selama tempat dan platform aplikasi buatan manusia, nggak ada yang sempurna selain yang di atas. Ya, gue selalu bilang kayak gitu. Oke, tetap stay safe. Hmm, ya kalian jangan terlalu nyalain orang lain, karena kalau kita semakin nyalain orang lain juga semakin apa ya, semakin kitanya semakin stres ya ada ya, karena gue udah pernah ngalamin selalu nyalain orang lain terhadap hal-hal yang hal-hal buruk yang terjadi sama kita ya. Ya mudah-mudahan si Felix juga lebih terbuka lagi tentang resiko. Jadi selalu terbuka sih tentang resiko ya. Gue tuh terakhir nonton tuh tahun berapa ya? Gue udah lama sih emang gak nonton konten dia sih. Ya semenjak gue ngeliat peer-to-peer lending, gue investasi ya udah gue cukup. Maksud gue udah cukup di situ. Ya. Jadi gue juga mudah-mudahan dari pihak Felix juga apa ya? Hmm, tetap sehat-sehat terus ya, semangat ya sama Felix yang selalu ngasih tentang solusi, tentang tips trik investasi dan trading. Dia nggak trading sih, investasi. Gue suka banget gaya-gaya investasi dia tuh. Menurut gue dia cewek tercerdas di bidang investasi selama ini yang baru. Sampai saat ini ya, dari gue mulai investasi sampai saat ini, dia menurut gue tuh wanita tercerdas untuk investasi. Keren menurut gue. Ya, untuk kalian semua tetap ya, mau kalian trading, investasi atau apapun itu selalu ada resikonya. Jangan percaya sama orang lain, jangan percaya keuntungan besar, karena tetap resiko ditanggung masing-masing ya. Mau kalian nyalain A si B, tetap resiko tetap ditanggung masing-masing ya. Solusinya kalian harus meminimalisir kerugian sendiri. Kalian punya cara investasi sendiri, punya trading plan-nya sendiri. Ya kayak gue trading plan punya sendiri, gaya sendiri. Bodoh amat orang lain bilang, ini salah, bener. Yang penting gue ngerasa aman. Ya, yang penting gue ngerasa aman. Dan nggak akan benar-benar kehilangan semuanya. Gitu. Meskipun ada yang kehilangan, tapi nggak semuanya. Oke, jadi kalau kalian mau belajar trading kripto, saham, forex, emas, dan investasi lainnya bisa cek di baris YouTube gue, atau bisa DM IG gue. Nanti gue masuk ke grup gratis. Di situ juga udah ada materi yang bisa kalian pelajari secara gratis. Terima kasih udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.